warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu amma ba'd. Apa kabar para pegiat tahfiz balita dimanapun berada? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat, kemudian dalam aktivitas yang Allah berkahi dan Allah ridhoi. Kali ini saya bersama anak saya, namanya Ahmad Azka Khalil, panggilnya Khalil. Insya Allah kita akan membincang buku yang telah saya janjikan, 70 metode yang menjadikan anak-anakmu cinta menghafal Al-Quran. Yang ingin saya sampaikan sebelum kita lanjut pada inti buku ini, sebelumnya mumaizat ya, atau keistimewaan buku ini. Pertama, buku ini kalimatnya enak dibaca, mudah. Kemudian susunannya itu berdasarkan pertanyaan yang sering berada di benak para pegiat tahfiz balita, baik orang tua ataupun guru tahfiz. Misalnya, bagaimana agar anak tetap menghafal meskipun ada gadget? Bagaimana agar anak menghafal tanpa kekerasan? Bagaimana agar anak senantiasa semangat menghafal Al-Quran? Nah, di sini ada banyak bab sesuai dengan pertanyaan. Dan beliau pun mengambil banyak pengalaman dari para orang tua dan anak-anak yang telah melewati masa proses tahfiz ya. Kalau dari segi saran atau kritik buat buku ini, kan selain ada istimewaan, mungkin juga ada saran yang bisa kita berikan pada penulis. Jadi buku ini disusunnya itu memang berdasarkan pertanyaannya, jadi bukan umur. Jadi kalau misalnya ingin ada yang mencari di mana pembahasan untuk balita atau untuk usia anak-anak atau usia remaja, di sini tidak dicantumkan di daftar isi. Jadi memang harus dibaca semua dan kita tandai sendiri di mana pembahasan buat balita untuk usia 4 tahun misalnya, atau untuk anak-anak usia 6 tahun, seperti itu. Dan mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk di awal, beliau ini mengingatkan renungan bagi kita pegiat tahfiz balita. Jadi apakah selama proses tahfiz di rumah ataupun di markas, guru dan orang tua masih menggunakan kekerasan atau bahkan pemaksaan atau bahkan pelarangan hak main anak? Jika masih menggunakan 3 cara itu, jangan heran apabila anak-anak menghafal hanya formalitas. Jangan heran, nauzubillahi min zalik, tiba-tiba anak tidak mau lagi buka mushaf Al-Quran. Jadi sebagaimana hasil wawancara, ada saat orang pemuda ditanya, saya selama Ramadan itu nggak bisa juga buka mushaf, padahal ingin sekali mendapatkan pahala dari tilawah Al-Quran pada Ramadan. Ketika ditanya kenapa, karena setiap saya buka mushaf, yang terngiang di kepala saya adalah guru saya sering melakukan kekerasan terhadap saya. Dari awal saya tahfiz Al-Quran, kemudian bisa tahsin, tajwid, guru saya sering melakukan kekerasan. Jadi yang terngiang ketika melihat mushaf dan membukanya adalah itu semua. Dan ini sangat disayangkan. Nauzubillah, jangan sampai anak-anak kita ketika nanti besar jadi pemuda baligh mengalami seperti itu. Ada juga anak kecil, ketika ditanya bagaimana pengalaman kamu dengan proses tahfiz balita, dia ditanya itu menangis. Wallahi, katanya, demi Allah saya berharap Al-Quran itu lebih baik, tidak perlu turun. Karena setiap saya tahfiz, saya tidak berbahagia. Saya sering menangis, sedangkan sepupu saya itu lebih berbahagia, jarang sekali menangis. Kalau saya di rumah dengan orang tua, lebih banyak menangis, karena orang tua saya memaksa, dan apabila saya salah, saya dihukum.
Nah, ini bisa jadi catatan penting bagi kita pegiat tahfiz balita yang di rumah ataupun di markas ya, punya markas tahfiz. Jadi jangan sampai auzubillah min dzalik anak usia balita seperti Khalil ini mengalami trauma, nauzubillah min dzalik. Kemudian, nah sebelum melangkah jauh metode segala macam, penulis ini menuliskan ada 2 ayat sebagai pondasi bagi para pegiat tahfiz dalam menjalankan proses tahfiznya. Apa saja itu? Pertama, ini suratnya terkenal ya, surat Ar-Rahman ayat 1 dan 2. Fi qaulihi ta'ala, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Yang Maha Pengasih mengajarkan Al-Qur'an. Kalau kita teliti ayat ini baik-baik, kita tadaburi, Masya Allah, Allah ini Maha Pengasih, Maha memberikan kasihnya kepada kita, makhluknya, sehingga mengajarkan Al-Quran juga dengan rasa kasih sayang dari Allah. Allah tidak menyebutkan nama Asmaul Husna yang lain, Al-Qahar, Al-Jabbar, tidak. Tapi Allah mencantumkan kalimat Ar-Rahman. Nah, ini bukti Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai bentuk salah satu kasih sayangnya Allah kepada makhluknya. Masya Allah ya. Jadi yang diharapkan pun kita sebagai tahfiz balita, sebagai wasilah dakwah dari Rasulullah kepada umatnya, estafet dakwah dari Rasulullah kepada para umatnya, ya tentu juga dengan kasih sayang. Jadi bukan dengan paksaan, apalagi kekerasan. Alhamdulillah. Kemudian juga itu ya, pertama dan yang kedua adalah di surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum law kunta faddan ghalidha qalbi la faddu min hawlik. Law kunta faddan ghalidha qalbi la faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Jadi di sini Allah menjelaskan ya. Jadi ini ayat ini diperuntukkan untuk Rasulullah SAW dan secara umumnya untuk kita juga sebagai umatnya. Jadi karena rahmatnya Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Kalaulah engkau bersikap keras dan berhati kasar, maka tentulah mereka menjauhkan diri dari engkau. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun dan bermusyawarahlah dengan mereka. Jadi ayat ini bagus banget. Di sini ada kaidah yang kita bisa ambil. Jadi kita benar-benar berlaku lemah lembut karena memang Allah pun berlaku lemah lembut kepada hambanya.